Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya Septi Afriani. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas waktu berpapasan, yaitu salah satu materi SKB untuk guru SD yang matematikanya. Jadi kenapa aku membuat video ini? Karena ada yang request materi ini. Jadi buat teman-teman yang mau request, tulis aja. Nanti saya pertimbangkan video mana dulu yang bakal saya buat gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama kita akan membahas waktu ketika dua orangnya itu berangkat bersama atau memulai bersama. Cila, mulai bersama. Nah, jadi tuh misalnya ini mobil 1, mobil 2, mobil 1 bergerak dengan kecepatan 1 gitu ya. Misalnya ya ini kecepatan 2. Jadi tuh ini papasan berarti kan kayak gini kan geraknya, ini ke sana ya ini ke sana. Jadi nanti ketemu, ayolah ketemu. Jadi papasannya misalnya di sini ya teman-teman, misalnya di titik ini mereka berpapasan. Nah, dari mobil ini 1 sampai titik ini kita tulis jarak 1, jarak yang ditempuh mobil 1. Kalau dari sini sampai sini misalnya jarak 2. Wah, ini kurang panjang ya, sampai sinilah. Ini misalnya jarak mobil 2 sampai titik papasannya di sini nih. Nah, jadi tuh aku ingin menjelaskan gitu loh gimana sih dapat rumus itu, rumus yang beredar yang cepet gitu. Nah, jadi ini ya teman-teman jarak 1 sampai 2 maksudnya tuh jarak antara 1 dan 2 gitu loh teman-teman. Jadi tuh dari sini sampai sini atau jarak 2 tempat gitu ya. Maksudnya jarak 2 tempat kan kalau di soal lebih ditulis jarak antara kota ini dan ini gitu kan. Berarti jarak 2 tempatnya itu kan sama aja. Ingat ya ini nih. Ini jarak 1 tambah jarak 2 ya teman-teman. Ini segini panjangnya itu kan sama aja ini plus ini. Paham lah ya? Jarak 2 tempat itu kan sama aja jarak yang ditempuh mobil 1 ditambah jarak yang ditempuh mobil 2. Nah, berarti jarak 2 tempat itu pakai ini nih jarak 1. Jarak 1. Ingat jarak itu waktu kali kecepatan ya. Waktu kali kecepatan 1. Yang ini waktu kali kecepatan 2. Jaraknya yang ditempuh mobil 2 gitu loh teman-teman. Jadi tuh waktunya kan sama ya teman-teman. Jadi papasan itu waktu mobil 1 sampai sini juga sama dengan waktu mobil 2 sampai sini gitu loh. Jadi jarak 2 tempat ini sama dengan jarak pertama tambah jarak kedua. Jarak pertama ya berarti waktu 1 kali waktu 1 kali kecepatan 1. Karena waktunya sama tak tulisnya W doang, bukan W1 ya teman-teman. W1 lah. W kali K1, W kali K1 yang ini W kali K2. Nah, berarti kita dikeluarin gitu loh. Ini yang ini dikurungin gitu. Dikurungin. W sama dengan K1 plus K2 kan, teman-teman. Nah, kita pindah ruas. Kenapa? Karena kita kan cuma butuh waktu. Yang ditanyakan kan nanti waktunya. Berarti ini kalau pindah dibagi ya, teman-teman. Jadi kalau dikurungin kayak gini tuh pindahnya bersama, geraknya juga bersama. Jadi tuh jadi kayak gini nih. Jarak 2 tempat dibagi K1 plus K2. Waktu sama dengan jarak 2 tempat dibagi K1 plus K2. Jadi kalau kita disuruh nyari waktu berpapasan 2 mobil, 2 orang berangkat bersama, itu jarak 2 tempatnya dibagi jumlah kecepatannya. Jadi K1 plus K2, kecepatan 1 plus kecepatan 2. Teman-teman boleh pakai yang ini lebih cepat gitu, lebih ringkes, dan aku yakin teman-teman pasti hafal ya, jarak 2 tempat bagi kecepatan. Waktu itu kan jarak bagi kecepatan, cuman karena ini kasusnya beda di bagian ininya nih teman-teman. Jadi tetap pakai segitiga yang ini, jarak bagi kecepatan, cuma beda kasus jadi seperti ini. Teman-teman boleh pakai ini, boleh juga pakai ini nih. Biasanya kalau anak-anak yang males hafalin banyak, ya udah tinggal dilihat gambarnya, dibayangin terus pakai logika. Jadilah seperti ini, jarak 2 tempat sama dengan waktu kali kecepatan 1 plus waktu kali kecepatan 2. Jadi teman-teman lebih enak pakai yang ini atau yang ini terserah ya teman-teman, itu opsional.
Untuk selanjutnya adalah waktu ketika berangkatnya itu tidak sama atau nggak bareng ya teman-teman. Nah, kita gambar dulu ya. Misalnya ini mobil 1 berangkat jam 10 tuh, pukul 10 WIB. Nah, dengan kecepatan 1, mobil 2 tuh berangkatnya pukul 10.30 WIB. Jadi ini lebih telat ya yang mobil 2-nya. Kecepatannya 2, tak tulis kecepatan 2, bukan 2 km per jam ya. Maksudnya kecepatan mobil 2. Nah, ini si mobil 1 waktu ini belum berangkat kan udah jalan 30 menit ya teman-teman. Kita misalin 30 menit, dari sini ke sini kan 30 menit tuh. 30 menit tuh mobil 1 udah sampai ini. Nah, baru si mobil 2 tuh berangkat gitu ya teman-teman. Jadi tuh ini udah jalan dulu, nempuh jarak seberapa sih sampai akhirnya pukul segini tuh bareng gitu loh. Jadi kita ngitung, makanya ini gambarnya tak buat berbeda warnanya. Nah, misalnya papasannya di sini nih teman-teman. Kita anggap ini tuh jarak 1 awal. Jadi tuh jarak mobil 1 yang awal sebelum mobil 2 berangkat gitu loh. Ini jarak awalnya mobil 1. Jadi kan selama 30 menit itu si mobil 1 udah menempuh segini nih teman-teman, segini kan. Nah, setelah waktu pukul 10.30 si mobil 1 di sini, mobil 2 tuh berangkat dari sini kan. Nah, ini tak tulisnya jarak 1. Jadi bedanya ya, ini tuh jarak mobil 1 tapi yang awal, yang mobil 2 belum berangkat. Yang ini jarak mobil 1 tapi ketika mobil 2 berangkat. Yang ini jarak mobil 2 gitu. Nah, jarak antara mobil 1 yang ini nih yang agak warnanya beda yang sini sampai mobil 2 ini atau jarak 2 tempatnya gitu ya teman-teman. Jarak 2 tempatnya itu kan sama aja. Ini jarak 1, jarak mobil 1 yang awal tadi, yang awalan, tambah ini jarak yang ditempuh mobil 1 ketika mobil 2 itu berangkat, ditambah jarak mobil 2. Ya kan, bisa dipahami lah ya teman-teman. Jarak 2 tempatnya kan jarak mobil 1 yang awal banget tadi, tambah jarak mobil 1 yang ketika mobil 2 berangkat, tambah jarak mobil 2. Nah, ingat yang ini persamaannya. Berarti ini kan sama aja, tak tulisnya jarak awal aja sekalian gitu ya. Jarak awal tambah jarak berarti kayak yang tadi. Waktu kali kecepatan. Dari sini dengan dari sini itu kan waktu tempuhnya sama kan teman-teman, berpapasan di sini itu waktu tempuhnya sama. Jadi itu misalnya dari sini ke sini itu 1 jam, dari sini ke sini juga 1 jam, waktunya sama, jadi cuma tak tulis W. Jadi tuh kasusnya sama kayak yang tadi loh teman-teman, yang berangkatnya bareng. Cuma ini ada tambahannya berapa jam sebelum si mobil 2 berangkat gitu loh, ada tambahan jarak awalnya mobil 1 gitu. Bedanya di sini doang sih sebenarnya. Nah, ingat ya, jarak awal mobil 1 atau jarak mobil 1 yang awal banget tadi, itu kan kecepatan 1 kali waktu awal ya teman-teman. Jadi itu yang ini, kecepatannya mobil 1 kali setengah jam kalau kayak gini nih, ya kan? Setengah jam kali kecepatannya mobil 1. Jadi itu waktunya beda gitu loh, makanya nggak tak tulis W1 atau apa gitu, tak tulis jarak awal aja. Jadi jarak awalnya nanti tinggal teman-teman hitung dulu. Nah, jarak 2 tempatnya berarti ini kayak yang tadi teman-teman, sama W-nya dikeluarin terus K1 dan K2-nya dikurungin. Nah, berarti kita pindahin ruas ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini kan dipindahin jadi negatif ya teman-teman. Jadi tuh ini ditutupin dulu. Nah, jarak 2 tempat itu sama dengan jarak 2 tempat itu dikurangi jarak awal itu kan sama aja W kali K1 plus K2. Nah, biar W-nya sendirian gitu loh. Ini tuh dipindah, jadi dibagi gitu loh teman-teman. Jadi, kayak gini, waktu itu jarak 2 tempat dikurangi jarak awal dibagi kecepatan 1 plus kecepatan 2. Jadi, teman-teman, bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya ini ada negatifnya ya teman-teman, karena tadi kan udah ada yang jalan duluan.
Sedangkan waktunya yang sama itu kan dari sini sampai sini gitu loh teman-teman, jadi dikurangin. Kalau yang tadi itu nggak ada yang dikurangin, cuma jarak dua tempat bagi jumlah kecepatan. Kalau ini ada selisihnya ya teman-teman, atau dikurangin gitulah ya. Itu doang sih bedanya teman-teman. Soal nomor 1, jarak antara Semarang dan Bandung 440 km. Anggi berangkat dari Bandung menuju Semarang mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Budi berangkat dari Semarang menuju Bandung mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8 WIB, pukul berapa mereka berpapasan? Jadi teman-teman, ini adalah soal yang apa? Waktu berangkatnya sama, ya teman-teman. Jadi tuh ini dimisalin jalannya tuh bebas tanpa hambatan dan ini jalan yang ditempuh Anggi dan Budi tuh sama. Nah, ingat ya teman-teman, waktu itu jarak dua tempatnya bagi kecepatan. Waktu itu jarak bagi kecepatan kan, JKW ingat segitiganya, cuman bedanya jaraknya itu tetap ya jarak dua tempat, kecepatannya berubah jadi jumlah dua kecepatannya, jumlah kecepatannya gitu loh. Nah, ingat ya teman-teman, ingat aja gitu loh, waktu itu jarak bagi kecepatan lah gitu. Nah, berarti 440 dibagi K1-nya 50, kecepatan 1, kecepatan 2, 60. Oke, berarti 440 bagi 110 ya teman-teman, ini coret nolnya, 44 bagi 11, 4 jam. Berarti ketemunya itu jam berapa? 8 tambah 4 ya, ketemunya pukul 12. Jawabannya yang D. Soal nomor 2, jarak antara Semarang dan Bandung 450 km. Anggi berangkat pukul 8 WIB dari Bandung menuju Semarang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Budi berangkat pukul 8.30 dari Semarang menuju Bandung mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Pukul berapa mereka berpapasan? Adalah soal ketika waktu berangkatnya berbeda ya, atau tidak bareng. Kita hitung dulu jarak awalnya atau jarak yang ditempuh oleh siapa? Oleh Anggi. Karena dia berangkatnya 8, ini 8.30. Berarti kan selisihnya setengah jam. Setengah kali kecepatannya ya teman-teman, setengah kali 60, 30 km. Jadi selama 30 menit itu sebelum si Budi berangkat, itu Anggi udah menempuh 30 km. Nah, yaudah tinggal pakai rumus yang tadi, waktu sama dengan jarak dua tempatnya dikurangin jarak awalnya, jarak si Anggi tadi selama 30 menit dibagi jumlah kecepatannya ya, K1 plus K2. Berarti 450 dikurangin 30 per 60, ini 60, sedangkan Budi 80. Berarti ini kurangin ini 420 dikurangin ini tambah ini 140. Berarti berapa? Ini bagi 7 dapat bagi 14 langsung ya, bisa. Bagi 14 itu dapat 3. Berarti 3 jam. Nah, waktu berpapasannya berarti 8.30 plus 3. Bukan dari pukul 8 ya teman-teman, tapi dari ketika mereka ini nih. Nah, ketika si Budi berangkat dari 8.30. 8.30 plus 3 jam berarti berapa? 11.30. Pukul 11.30. Jawabannya yang D. Soal nomor 3, jarak antara Semarang dan Bandung 440 km. Anggi berangkat pukul 7.30 WIB dari Bandung menuju Semarang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Budi berangkat pukul 9 dari Semarang menuju Bandung dengan mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Pukul berapa mereka berpapasan? Jadi teman-teman, ini adalah soal latihan untuk teman-teman. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa sih jawabannya. Oh ya teman-teman, aku juga buat materi sama soal gitu untuk persiapan UTBK atau SBMPTN gitu. Jadi buat teman-teman yang punya sepupu, keponakan, tetangga, atau adik yang kelas 12, boleh banget
tuh kalau misalnya share channel ini atau share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih.